Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2557 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas seorang muda yang bernama Eutikus. Firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Eutikus. Eutikus ini arti namanya beruntung atau bernasib baik. Dan benar, sesuai namanya. Eutikus memang benar-benar beruntung. Sebab dia sudah mati, tapi dia hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa penyebab kematian Eutikus? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saudara, penyebab kematian Eutikus meremehkan firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Di ruang atas, di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu." Ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Penyebab kematian Eutikus meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 13 ayat 13 berkata begini, "Siapa meremehkan firman, ia akan apa? Menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita harus menghormati firman Tuhan, jangan meremehkan firman. Amin. Akibatnya apa, saudara? Saudara akan celaka kalau saudara meremehkan firman. Saudara lihat Eutikus. Dia meremehkan firman Tuhan dengan cara apa? Dia mengantuk, saudara. Artinya,
Orang yang tidur saat firman Tuhan disampaikan, itu sama artinya dia meremehkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tidur di saat firman Tuhan, bertobat. Karena apa saudara? Saudara akan celaka. Kalau saudara tidak menghormati, tidak menghargai firman Tuhan, saudara harus tahu bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara bayangkan, saudara berbicara dengan orang, tetapi orang yang mendengar saudara berbicara, dia tidur. Dia mungkin lain-lain, tidak memperhatikan saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara jengkel, pasti saudara marah, emosi, betul? Karena apa? Karena saudara merasa bahwa lawan bicara saudara tidak menghormati saudara. Saudara terlebih lagi Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hargai, kita hormati bahwa itulah saat di mana Tuhan berbicara kepada kita, anak-anaknya. Kita harus hormati. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang main HP saat firman Tuhan, saudara meremehkan firman Tuhan. Saudara bertobat. Amin. Saudara kalau tidak bertobat, saudara akan celaka. Sama seperti Eutikus. Masalahnya sekarang kalau saudara terjadi sama seperti dengan Eutikus, mati, masalahnya tidak ada Paulus sekarang, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, makanya bertobat. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara jangan ajak kiri kanan saudara untuk berbicara, untuk ngobrol dengan saudara. Tetap saudara hormati firman Tuhan yang berbicara kepada saudara. Amin. Jangan pandang enteng. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya ingatkan. Jangan melihat siapa yang bawa firman Tuhan itu. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus mendengarkan. Tuhan bisa bicara melalui siapapun. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat manusia yang menyampaikan firman. Karena apa? Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang baik sekalipun pasti ada kesalahan, ada dosa yang dia lakukan. Betul? Jadi jangan melihat manusianya. Di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau menghormati. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita mau duduk diam mendengar firman Tuhan dengan baik. Amin. Haleluya. Karena di saat firman Tuhan disampaikan, saat itulah Tuhan berbicara kepada kita, anak-anaknya. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa penyebab kematian Eutikus? Eutikus kurang fokus. Karena apa? Dia duduk dekat jendela. Saudara yang dikasihi Tuhan, Eutikus tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Angin sepoi-sepoi mulai menyerang Eutikus. Sehingga Eutikus mulai tutup mata, saudara. Dia mulai menikmati sejuknya angin malam. Akhirnya apa, saudara, yang terjadi? Dia terlelap. Dia tertidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Orang yang tidur di saat firman Tuhan disampaikan adalah orang yang mati rohaninya. Hati-hati saudara, kalau saudara sudah menolak firman Tuhan yang disampaikan, saudara sudah tertidur, hati-hati. Saudara mati rohani, lama-lama apa saudara? Mati jasmani, mati beneran saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari fokus. Saudara. Saya yakin dan percaya, yang membuat kita gagal fokus itu pasti pekerjaan iblis. Tiba-tiba di saat kita fokus, iblis mulai mengingatkan kita pada dosa-dosa yang kita lakukan. Kepada orang-orang yang pernah kita jatuh dalam dosa dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang itu cara-cara iblis. Kalau ada secara kasat mata saudara melihat orang-orang yang pernah jatuh dengan saudara,
Itu menandakan saudara sebenarnya sudah fokus kepada Tuhan, tapi iblislah yang membuat saudara supaya saudara tidak fokus pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya kita tidak mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi kepada kita? Mari buka 1 Samuel 12 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak fokus pada firman Tuhan, maka yang menjadi lawan kita siapa? Tuhan. Tuhan yang akan melawan kita. Dan kalau Tuhan lawan kita, pertanyaannya sederhana. Kira-kira kita bisa menang gak lawan Tuhan? Sudah pasti kita akan babak belur jadi debu. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena di saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang dengar-dengaran itu. Dan sudah pasti, orang yang mendengarkan firman Tuhan, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Coba kita buka Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika kita fokus pada firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, maka firman Tuhan ini berkata, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ketika kita gagal fokus, ketika kita tidak fokus pada firman Tuhan, saudara, Tuhan murka dan mengizinkan sakit penyakit kita alami, persoalan pergumulan yang tidak pernah habis akan terus menyerang dalam kehidupan kita. Sebab apa saudara? Kita tidak fokus pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Ketika kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai lupa, kita mulai malas cari Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi? Pasti mengalami sakit. Saudara, kadangkala kita berkata, Tuhan kenapa izinkan saya sakit? Padahal itulah cara Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita sadar diri, bertobat, dan datang lagi kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan akan izinkan ada masalah terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Saudara datang kembali kepada Tuhan. Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Fokus lagi mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Itu tujuan Tuhan. Tuhan izinkan. Ada persoalan, ada pergumulan, ada penyakit yang saudara alami. Supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Eutikus mati? Karena dia kurang fokus. Dia duduk dekat jendela. Akhirnya apa saudara? Dia tidak fokus. Dia lihat orang lewat. Dia lihat, dia tidak fokus saudara kepada firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada semua orang percaya. Tambah lagi, tambah malam, tambah dingin, angin mulai sepoi-sepoi saudara. Akhirnya Eutikus tidak fokus, dia tidur, dia terjatuh, mati. Yang ketiga, penyebabnya Eutikus tidak dapat menahan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan.
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pada hari pertama dalam minggu itu, ketika mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, itu artinya itu perjamuan kudus. Artinya itu ibadah. Kenapa malam? Karena sudah sangat-sangat mendesak bahwa Paulus akan berangkat pada keesokan harinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau orang cinta Tuhan, dia pasti akan bergelora, dia pasti semangat, dia pasti menikmati. Dia pasti diberkati dalam setiap pelayanan. Saudara, lihat Eutikus, dia tidak dapat menahan dirinya. Dia tidak berjaga-jaga. Dan akhirnya apa, saudara? Dia terlelap. Akhirnya jatuh, mati. Saudara, kenapa kita tidak dapat menahan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang mungkin hanya 30 menit, 40 menit, atau mungkin lebih 1 jam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak dapat menahan diri untuk tetap bertahan? Saudara, kalau kita mau bandingkan dengan kita ketemu dengan teman kita, saya ingat saudara, kalau di kampung dulu waktu belum bertobat, kita ngobrol itu pagi kalau pagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa punya banyak waktu, kita bisa berkonsentrasi, bisa fokus, berbicara berjam-jam. Tapi kenapa di saat firman Tuhan disampaikan, baru 15 menit, mata kita sudah mulai ngantuk. Apalagi 30 menit, orang sudah mulai senyap, tertidur. Saudara, kalau seperti itu menandakan kita sudah nggak ada lagi gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, itu memberi kesan bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, itu menandakan kita sudah nggak lagi ada rasa cinta. Sehingga tidak ada lagi gairah untuk mendengar. Saudara perhatikan orang kalau lagi jatuh cinta, mata mereka saling menatap, menyala, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau lagi jatuh cinta, saudara, tidak ada yang perasaan ngantuk, saudara. Dia akan menatap mata pasangannya itu 100 watt. Betul? Jadi kalau saudara sudah mulai ngantuk di menit-menit pertama, itu menandakan saudara, kecintaan saudara kepada Tuhan sudah mulai pudar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menahan diri. Di saat firman Tuhan disampaikan, kita tahan diri kita dari ngantuk. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut saudara, iblis mau nggak saudara diberkati? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, iblis tidak mau saudara diberkati. Dan di saat kita mendengarkan firman Tuhan katakan saudara dalam Ulangan, pasalnya yang ke-28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa iblis tidak mau saudara diberkati. Makanya dia buat saudara gagal fokus, dia buat saudara meremehkan firman, dia buat saudara tidak dapat menahan diri dari rasa kantuk. Karena apa? Karena iblis tidak mau saudara diberkati. Tuhan mau saudara diberkati, makanya saudara harus menahan diri. Di saat firman Tuhan disampaikan, lawan itu rasa kantuk. Lawan itu rasa yang mau ke belakang, mau keluar, hal yang tidak penting. Saudara, yang paling penting adalah kita mendengarkan firman. Itu yang paling penting. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar penyebab kematian daripada Eutikus. Yang pertama, Eutikus mati karena apa? Meremehkan firman Tuhan. Yang kedua, Eutikus kurang fokus pada firman Tuhan. Yang ketiga, Eutikus tidak dapat menahan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau duduk diam dengar, kita mau fokus mendengar firman Tuhan.
yang disampaikan kepada kita. Jangan kita goda orang lain untuk ngobrol. Jangan sampai kita keluar di saat firman Tuhan atau di saat firman Tuhan disampaikan kita di luar atau kita tidak datang tepat waktu sehingga kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara meremehkan firman. Makanya banyak kejadian, saudara. Orang-orang yang meremehkan firman, mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. Saya yakin dan percaya saudara mau supaya semua baik yang saudara dapatkan. Amin. Makanya hargai, hormati firman Tuhan. Di saat saudara mendengarkan firman Tuhan, mari fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan menahan diri dari rasa kantuk, rasa mau ke toilet, rasa mau bicara, kita salibkan dulu itu. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, semua berkat ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!